more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Halo semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, kita akan kembali membahas prediksi komik Boruto chapter yang ke-74. Nah, sebelumnya Mimin sangat memohon maaf kepada kalian semua yang sudah menunggu video pembahasan spoiler atau apapun itu di channel ini. Dikarenakan 6-7 hari belakangan ini Mimin tidak memberikan asupan konten tentang Boruto. Dikarenakan salah satu penyebabnya adalah terkait dengan konten Boruto sudah sangat sepi, yang kedua membosankan, dan yang ketiga entah kapan alur ceritanya kembali mengadaptasi komiknya. Tapi jangan khawatir, konten tentang Boruto ini pasti akan kembali ramai jika komiknya sudah masuk di dalam animasinya nanti. Tapi untuk sekarang benar-benar membosankan. Beberapa bulan kemarin sampai hari ini Mimin juga tidak tahu harus membahas apa, dan bahkan Mimin tidak pernah menonton animasi Boruto akhir-akhir ini. Selain karena kesibukan, tentu juga animasinya sangat membosankan, jujur saja sangat membosankan. Tapi oke lah, untuk penjelasan chapternya sepertinya berbeda dengan episodenya yang membosankan itu. Pada isi atau alur chapternya ini tentu akan seru seperti yang kita nanti-nantikan, prediksi maupun alur cerita aslinya. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada prediksi dari komik Boruto chapter yang ke-74. Pada panel yang pertama, tentu kalian sudah tahu bahwa di komik Boruto chapter yang ke-73 ini, sesuai dengan keluh kesah yang Mimin baca di kolom komentar, ternyata full pembahasan di komik Boruto yang terbaru kemarin hanya mengaitkan tentang percakapan Shikamaru beserta tim 7 dan juga Kawaki. Hal ini terkait dengan misi yang akan mereka tuntaskan dan selesaikan, yaitu menjemput Eida bergabung ke Konoha. Dan perihal itu ternyata prediksi Mimin sebelumnya hanya sekitar 50% saja yang berhasil masuk setelah chapternya diriliskan. Tapi Mimin tetap mencoba memberikan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada chapter yang ke-74 nanti. Kemungkinan yang pertama adalah kita akan diperlihatkan kondisi Code beserta seluruh pasukan yang dia buat kemarin menggunakan kekuatan ekor 10. Tentu dengan pecahan tersebut Mimin rasa sudah mampu meratakan seluruh isi desa Konoha jika Kawaki dan Boruto tidak ada di sana. Karena Mimin rasa jika hanya mengandalkan kekuatan Sasuke dan juga Naruto, itu tidak akan cukup untuk melawan pasukan yang diperkirakan ada ratusan, ribuan, dan kemungkinan besarnya ada jutaan prajurit. Oleh sebab itulah, mungkin pada chapter yang kemarin kondisi pasukan Code tidak diperlihatkan sedikit pun dalam pembahasan chapternya. Tapi Mimin rasa di chapter yang ke-74 ini mungkin kita akan kembali diperlihatkan apa yang akan direncanakan dan apa yang akan dilakukan oleh Code ke depannya. Jadi kalau persoalan chapter mah kita yakin dan saling meyakinkan saja, ditambah dengan beberapa referensi yang menguatkan pembahasan. Jadi bukan sekedar yakin-yakin saja, tapi karena Mimin mendapatkan bocoran tersendiri terkait dengan prediksi ini. Kemudian yang kedua, jika memang Code akan diperlihatkan pada chapter yang ke-74 nanti, maka kemungkinan besarnya juga hal buruk bisa saja terjadi selama tim 7 beserta Konohamaru berada dalam perjalanan. Tentu kalian tahu bahwa pasukan yang dipimpin oleh Code ini tidak sedikit, tetapi jumlahnya sangat banyak. Bahkan menurut referensi yang ada, jumlah dari pasukan itu bisa memenuhi satu perkampungan atau hutan di sekitaran desa Konoha. Jika dalam perjalanannya nanti, autornya atau animatornya membuat pasukan yang dikerahkan Code untuk bergerak dan tiba-tiba bertemu dengan Boruto, maka tentu pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Mungkin pada momen ini Code tidak akan bergerak langsung, tetapi dia akan menghubungkan indera penglihatannya, pendengarannya, dan juga pengendaliannya kepada tubuh pecahan ekor 10 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan hal itu tentu kita bisa meyakini bahwa Code tidak akan bersusah payah lagi untuk terjun ke medan perang secara langsung. Dikarenakan pasukannya itu tetap berada di dalam kendalinya, jadi semacam boneka yang digerakkan atau semacam kekuatan yang bisa terhubung satu sama lain. Kemudian prediksi bagian yang ketiga, jika pasukan Code tidak dikerahkan nantinya dan bertemu dengan tim 7, maka mungkin ada hal lain yang bisa terjadi. Salah satunya adalah tim 7 beserta Konohamaru sudah tiba di lokasi Amado dan juga Eida berada. Mungkin pada momen ini, saudara laki-laki Eida yang bernama Daimon itu main kuda-kudaan lagi, entah itu di punggung Mitsuki, Boruto, atau Kawaki. Tapi ini masih belum jelas. Kemudian yang kedua, ketika mereka bertemu nantinya, mungkin Eida akan memeluk kucing kembali sama seperti sebelumnya. Jangankan belum bertemu dengan Kawaki, dia sudah sangat malu, wajahnya memerah, apalagi jika sudah bertemu dengannya secara langsung.
Nah, pada bagian ini hanya ada dua kemungkinan lagi yang bisa terjadi. Jika bukan selama perjalanan itu mereka mendapatkan hambatan termasuk di dalamnya sebuah pertarungan, maka mungkin sebaliknya. Mereka tim 7 akan mendapatkan momen kocak lagi dikarenakan dia bertemu dengan Ada secara langsung. Sebenarnya kalau kita lihat karakter yang dimiliki oleh Ada beserta adiknya ini tidaklah berbahaya jika orang yang bertemu dengannya juga tidak berniat untuk mencelakainya. Alasan lain kenapa di lab Borok kemarin para penjaga itu dibunuh oleh Daemon dikarenakan mereka lah terlebih dahulu yang ingin menyerangnya. Jadi Daemon dengan defense-nya itu, pertahanannya, kekuatannya itu tentu secara alami juga berfungsi demi melindungi kakaknya. Jadi jika dibandingkan dengan karakter yang lain, kedua sosok bersaudara ini tidaklah arogan untuk sekarang. Tapi Mimin belum tahu pasti apakah kedepannya mereka juga mempunyai tujuan tersendiri selain kepada Kawaki. Tapi meskipun terkesan tidak arogan seperti para Otsutsuki yang lain, Shikamaru tetap memberikan bocoran informasi kepada tim 7 bahwa jangan sampai kalian membuatnya marah dan menyinggung perasaannya. Karena seluruh kendali ada di tangan sosok perempuan yang bernama Ada. Dia bahkan bisa membuat semua orang luluh kepadanya menggunakan kekuatan matanya. Jadi dalam hal tersebut masa depan Konoha tergantung bagaimana sikap yang akan diambil oleh Boruto tim 7 beserta Kawaki nantinya. Jadi so far tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai hal ini, dikarenakan semuanya masih bisa masuk akal dengan permintaan yang diinginkan oleh Ada bahwa dia hanya ingin bergabung ke Konoha. Dan bagaimana Amado bisa menghubungkan perasaannya dengan Kawaki. Sampai sejauh ini hanya seperti itu saja, tidak tahu ke depannya apakah masih ada tujuan lain atau tidak. Selain itu kita juga belum tahu pasti apakah kedua bersaudara ini adalah seorang Otsutsuki yang turun dari planet lain, tetapi tujuan mereka berdua juga berbeda dengan para Otsutsuki sebelumnya. Jika para Otsutsuki sebelumnya menginginkan buah cakra, mungkin Ada dan juga Daemon tidak seperti itu. Tapi ada tujuan lain yang berbeda jalur dengan kehidupan para Otsutsuki pada umumnya. Tapi perlu kalian tahu, ini hanya teori saja, sebuah asumsi yang bisa juga salah dan juga benar. Kalian bisa percaya, bisa juga tidak, tapi tetap bisa diambil sebagai rancangan referensi ke depannya. Jadi Mimin tidak pernah mengatakan bahwa Ada dan Daemon itu adalah seorang Otsutsuki, tetapi mungkin saja, mungkin mereka adalah seorang Otsutsuki yang turun ke planet bumi sama seperti Otsutsuki sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itulah prediksi komik Boruto chapter yang ke-74. Jika kalian mempunyai tambahan, komentar, pendapat, persepsi atau apapun namanya itu, kalian boleh acak-acak di kolom komentar. Dan untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menontonnya sampai habis dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.